Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, dan yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara-saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 43. Tidak ada yang dapat melayani dua tuan. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal daging, tetapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 5. Keduanya bertentangan. Ada pertempuran terus-menerus yang terjadi di dalamnya antara daging dan roh. Yang satu ingin menguasai yang lain. Menurut hukum, ketika kita ingin melakukan apa yang baik, kejahatan sudahlah dekat. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 7 ayat 21. Karena roh bertentangan dengan daging dan daging melawan roh, tidak seorang pun dapat membodohi dirinya sendiri dengan berpikir bahwa ia dapat melayani keduanya. Tidak mungkin melayani kedua tuan, karena yang satu diadu dengan yang lain. Saudara-saudari, Anda tidak dapat melayani Tuhan dan kekayaan. Santo Thomas More telah membantu seorang teman yang adalah keluarga muda yang bernama Richard Rich. Tetapi ketika Santo Thomas ditangkap, kecemburuan dan kecintaan Richard Rich pada kekuasaan membuatnya bersaksi palsu melawan More untuk mengamankan posisinya sendiri di pengadilan. Kecemburuan dan ambisi yang tak terkendali dapat menghancurkan jiwa kita. Hal ini menggambarkan bentrokan
dalam jiwa kita antara mendefinisikan diri kita sendiri dengan siapa kita atau dengan apa yang kita miliki. Santo Yohanes Paulus II menulis dalam Evangelium Vitae, nilai-nilai keberadaan digantikan oleh nilai-nilai memiliki. Satu-satunya tujuan yang penting adalah mengejar kesejahteraan materinya sendiri. Apa yang disebut kualitas hidup ditafsirkan terutama atau secara eksklusif sebagai efisiensi ekonomi, konsumerisme yang berlebihan, keindahan dan kesenangan fisik, hingga pengabaian dimensi yang lebih mendalam, keberadaan antar pribadi, spiritual, dan agama. Saudara-saudari, kedua kutub itu berseberangan dan kita terjebak di tengah, harus memilih salah satunya karena kita tidak bisa memilih keduanya. Berjuanglah terlebih dahulu untuk kerajaan Allah. Saudara-saudari, apa gunanya bagi kita jika kita menyibukkan diri dengan dunia ini hanya untuk kehilangan apa yang paling penting, kebahagiaan kita di dunia berikutnya? Apalagi yang penting selain kerajaan Allah. Kita dipanggil untuk mencari kerajaan Allah ini dan mencarinya di sini dan sekarang. Berjuang untuk kerajaan Allah menuntut yang baik dan terbaik dari kita, tetapi tidaklah menindas. Hal itu menuntut kita untuk selalu berusaha berbuat baik dan menghindari kejahatan. Hal itu meminta kita untuk menyangkal kecenderungan batin kita terhadap barang dan kesenangan duniawi dan berusaha untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ketika kita bertindak seperti yang seharusnya, kita berjuang untuk kerajaan Allah. Semoga kita menempatkan Tuhan dan kehendak-Nya di atas segalanya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.